Baik anak-anak, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau mimpin doa? Ya, silakan Adrian dipimpin. Siap, berdoa dimulai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ajeng. Kenapa Ajeng? Sakit. Oke. Kita doakan bersama-sama ya. Mudah-mudahan Ajeng segera diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Baik. Ada yang masih ingat tidak? Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa? Tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Betul. Struktur teks eksplanasi yang pertama apa? Identifikasi fenomena. Yang kedua? Yang ketiga? Ya, itu struktur teks eksplanasi. Kemudian kalau kaidah kebahasaan teks eksplanasi ada berapa? Ya, ada 4. Yang pertama? Ya, menggunakan konjungsi kausalitas. Yang kedua? Ya, menggunakan konjungsi kronologis. Yang ketiga? Kata benda yang merujuk pada fenomena. Ya, dan yang terakhir? Ya, menggunakan kata teknis. Baik. Nah, untuk kompetensi dasar hari ini yaitu KD 4.10 menyajikan informasi dan data dalam bentuk teks eksplanasi proses terjadinya suatu fenomena secara lisan dan tulis dengan memerhatikan struktur unsur kebahasaan atau aspek lisan. Kemudian untuk indikatornya ini ada 2. Yang pertama, membuat teks eksplanasi dengan memerhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Yang pertemuan sebelumnya sudah kita pelajari juga. Dan yang kedua, menyajikan teks eksplanasi secara lisan. Nah, ini nanti kalian akan mempresentasikan hasil dari teks eksplanasi yang sudah kalian buat. Kemudian untuk tujuan pembelajaran hari ini yang harus kalian capai pada hari ini ya. Yang pertama, tentunya setelah kalian melakukan diskusi, kalian dapat membuat teks eksplanasi dengan jujur dan percaya diri. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyajikan teks eksplanasi secara lisan dengan percaya diri. Nah, ini dengan rasa percaya diri, kemudian jujur, itu menjadi aspek penilaian ketika nanti kalian presentasi. Dan ketika kalian membuat teks eksplanasi juga harus memerhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya, karena itu termasuk ke dalam aspek penilaian. Bisa dimengerti? Baik. Nah, kalian sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Sekarang kalian simak sebuah video yang sudah Ibu siapkan. Kalau perlu kalian catat informasi apa yang ada di video berikut. Paham ya? Disimak dengan seksama. Matahari berukuran
sekali ukuran bulan dan berjarak 14 kali lebih jauh dari itu. Hal ini menyebabkan matahari dan bulan terlihat sama besar jika dilihat dari bumi. Orbit bulan mengitari bumi bukanlah lingkaran sempurna, tetapi berbentuk heliks. Ketika bulan berada lebih dekat ke bumi, posisi ini disebut perigee, dan ketika lebih jauh disebut apogee. Perbedaan jarak ini memang relatif kecil, tapi cukup untuk membuat bulan tampak lebih kecil atau lebih besar dari ukuran biasanya. Setiap peristiwa bulan baru terdapat kemungkinan piringan bulan menutupi piringan matahari. Peristiwa ini disebut gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika bulan menutupi cahaya matahari dan menghasilkan bayangan pada permukaan bumi. Sebaliknya, setiap peristiwa purnama terdapat kemungkinan bumi menutupi cahaya matahari dan menghasilkan bayangan di piringan bulan. Peristiwa ini disebut gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi ketika bulan berada di belakang bumi. Lalu kenapa tidak terjadi gerhana setiap bulan? Bidang orbit bulan mengelilingi bumi miring sekitar 5 derajat terhadap orbit bumi mengelilingi matahari. Hal ini menyebabkan bayangan bulan selalu berbeda posisinya. Kadang-kadang bayangannya terlalu tinggi, kadang-kadang pula bayangannya terlalu rendah. Agar terjadi gerhana, posisi matahari, bulan, dan bumi haruslah tetap segaris seperti ini. Pada kasus gerhana matahari, bulan bisa saja hanya menutupi sebagian cahaya matahari. Peristiwa ini disebut gerhana matahari sebagian. Jika bulan berada lebih dekat pada posisi apogee, bulan akan terlihat lebih kecil. Akibatnya, piringan matahari tidak tertutupi sepenuhnya oleh piringan bulan. Peristiwa ini disebut gerhana matahari cincin. Jika bulan berada lebih dekat pada perigee, bulan akan terlihat lebih besar. Piringan matahari akan tertutup sepenuhnya oleh piringan bulan. Peristiwa ini disebut gerhana matahari total. Bulan menghasilkan bayangan yang disebut umbra dan penumbra. Umbra adalah bagian dari bayangan bulan di mana seluruh piringan matahari tertutupi oleh piringan bulan. Di ruang angkasa, bentuknya terlihat seperti kerucut berukuran 400 km di belakang bulan. Peristiwa gerhana matahari total adalah beberapa hanya terjadi sekitar 1,5 tahun di suatu tempat di bumi. Gerhana matahari sebagian lebih sering terjadi, setidaknya 2 kali dalam setahun di suatu tempat di bumi. Bayangan umbra bulan yang berukuran relatif kecil menyebabkan tidak semua tempat di bumi bisa mengamati totalitas ketika terjadi gerhana matahari total. Kita harus berada pada jalur lintasan bayangan umbra bulan. Jika daerah Anda berada pada jalur totalitas, Anda lebih orang yang masuk. Sebab peristiwa yang sama akan terjadi pada daerah yang sama kira-kira 375 tahun sekali. Peristiwa totalitas gerhana matahari hanya dapat terjadi paling lama di bumi. Di bumi kita berada pada posisi yang tepat di bumi. Baik. Tadi kalian sudah menyimak sebuah video. Isi dari video tersebut apa? Ya, tentang gerhana matahari maupun gerhana bulan ya. Kemudian, Ibu tanya, bagaimana terjadinya gerhana matahari? Ada yang tahu? Iya, Naila, bagaimana? Ya, piringan bulan menutupi piringan matahari. Baik, sekarang Ibu akan membagikan bahan ajar dan juga LKPD. Tolong diestafet ke belakang. Semua kelompok sudah mendapatkan bahan ajar dan juga LKPD?
Kalau sudah, silakan kalian baca terlebih dahulu bahan ajar yang sudah Ibu bagikan. Ibu beri waktu 3 menit untuk membaca bahan ajar. Sudah? Oke. Dari bahan ajar yang kalian baca tadi, bagaimana langkah-langkah menulis teks eksplanasi? Ada yang tahu? Ya, Adrian, silakan. Topik suatu kejadian yang menarik situasi dan dia aktual. Oke. Jadi langkah menulis teks eksplanasi yang pertama yaitu harus menentukan topik terlebih dahulu. Kemudian langkah yang kedua ada yang tahu? Ya, Dinda. Menentukan tujuan karangan. Yang ketiga ada yang tahu? Ya, Naila. Mencari data dari berbagai sumber. Nah, dari sumbernya itu boleh ya, boleh dari internet, boleh juga dari buku. Ya, itu langkah yang ketiga. Langkah yang keempat ada yang tahu? Ya, silakan Dewo. Bagaimana Dewo? Ya, yang keempat langkahnya yaitu membuat kerangka karangan yang nantinya untuk apa? Untuk memudahkan kita membuat teks eksplanasi. Ada lagi tidak langkah membuat teks eksplanasi? Ada. Langkah yang terakhir ya, apa itu? Ya, mengembangkan karangan yang telah dibuat menjadi teks eksplanasi yang utuh. Tentunya dengan memerhatikan struktur dan juga kaidah kebahasaan. Baik. Silakan sekarang kalian buka LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi di lembar berikutnya ya, di kegiatan 1 sudah. Di sana kalian tuliskan terlebih dahulu nama kelompok, kemudian kelas dan anggota kelompoknya masing-masing. Menggunakan nama lengkap ya. Kalau sudah dituliskan identitasnya, kalian data fenomena atau kejadian apa yang sedang terjadi di sekitar kalian. Ya, Ibu minta kalian menuliskan 3 jenis atau 3 buah kejadian atau peristiwa yang ada di sekitar kalian masing-masing. Ya. Kelompok 2 sudah? Sudah, Bu. Sudah. 3 ya, 3 peristiwa atau 3 kejadian. Kelompok 3 bagaimana? Sudah? Sudah. Kelompok 4 sudah? Kelompok 1? Sudah. Oke. Kalian sudah mendata 3 jenis fenomena ya atau kejadian yang ada di sekitar kalian ya. Betul? Oke. Sekarang kalian tentukanlah, pilih salah satu fenomena yang nantinya akan kalian kembangkan menjadi sebuah teks eksplanasi. Silakan diskusikan dengan kelompoknya, mau pilih mana dari 3 fenomena yang sudah kalian identifikasi tadi. Sudah? Diskusi?
Kelompok 1 sudah menentukan fenomena apa? Apa fenomenanya? Tentang banjir. Oke. Kelompok 2 sudah menentukan? Apa? Permasalahan sampah. Permasalahan sampah. Berarti di lingkungan kalian banyak ya yang buang sampah sembarangan ya? Ya, Bu. Oke, tidak apa-apa. Kemudian kelompok 3, apa permasalahan yang akan diangkat? Tawuran antar pelajar. Oke. Kemudian yang ke kelompok 4? Proses terjadi hujan. Oh iya, di sekeliling kita sedang itu ya, sering hujan ya. Nah, itu boleh ya dijadikan sebuah fenomena ya. Nah, sekarang kalian buka kembali LKPD kegiatan 2. Ya. Sebelum kalian mencari data dan membuat teks eksplanasi, kita buat kesepakatan ya. Berapa lama waktu yang kalian butuhkan untuk membuat teks eksplanasi? 15 menit. 15 menit. Ada lagi? 20 menit. Oke, ada lagi? 25 menit. Ada 15, 20, sama 25 menit. Oke, kita sepakati saja ya. Supaya semuanya bisa terselesaikan. Bagaimana kalau kita sepakati 15 menit untuk membuat teks eksplanasi, bisa? Perhatikan ya, sebelum kalian mencari data dan membuat teks eksplanasi, waktu 15 menit itu tolong dimanfaatkan dengan dengan maksimal ya, karena waktunya itu sangat sempit ya, sangat sedikit. Jadi supaya nanti teks eksplanasi yang kelompok kalian buat itu dapat selesai tepat waktu ya. Itu karena akan menjadi aspek penilaian juga ya. Jadi harus diperhatikan, dimanfaatkan waktunya itu dengan baik. Paham? Ya. Oke. Sekarang kalian cari informasi dari berbagai sumber. Silakan dikeluarkan HP-nya. Kalian boleh mencari informasi tentang fenomena yang akan kalian buat. Boleh dari internet, boleh juga dari buku. Paham ya? Silakan kalian cari. Kemudian kalau sudah menemukan datanya, kalian tuliskan di LKPD kegiatan 2. Paham ya? Kalau ada yang mengalami kesulitan, jangan lupa untuk bertanya. Silakan dicari di Google, boleh ya. Bukan itu. Ya, cari informasinya, cari datanya sesuai dengan fenomena yang kalian pilih ya. Kalau misalnya kelompok 3 tadi mengambil fenomena tentang tawuran antar pelajar ya, berarti kalian cari tuh apa penyebab dari tawuran itu kemudian dampaknya apa ya. Nanti boleh ya dibagi-bagi tugas, misalnya 2 orang mencari informasi atau mencari data, kemudian 2 orang lagi nanti menuliskan kalimatnya di LKPD ya, supaya semuanya nanti bisa bekerja sama. Sudah kelompok 4? Oke. Ya, dilanjutkan ya. Kelompok 1 bagaimana? Oh, dikit lagi. Proses ya. Nah, kalau ada kesulitan atau ada yang kurang dipahami, silakan bertanya. Ya, kalau sudah dituliskan di LKPD, kalian bisa tuangkan ya di karton yang
sudah kalian siapkan tadi ya, itu nanti yang akan dibawa ke depan untuk presentasi. Ingat ya, ketika membuat sebuah teks eksplanasi, kalian harus memerhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Ya, ini dituliskan, ini strukturnya bagian apa? Ya. Ada yang punya spidol banyak? Coba tuh, kelompok 1 katanya pinjam 1 saja spidolnya. Buat tulisannya agak besar ya, supaya terbaca. Nah, ya seperti itu. Nah, sambil kalian membuat teks eksplanasi, ya, kalian siapkan nanti untuk presentasi siapa yang mau jadi moderator. Ya, dipilih salah satu temannya dari masing-masing kelompok untuk menjadi moderator. Dikasih gambar-gambar juga boleh ya. Itu sesuai dengan kreativitas masing-masing kelompok supaya nanti tampilannya lebih menarik. Gambarnya juga disesuaikan dengan fenomena yang dipilih. Ya, itu ya, struktur dari teks eksplanasi. Tidak apa-apa dicoret saja kalau salah. Nah, ya. Kelompok 1 bagaimana? Ada kesulitan? Tidak ada ya. Boleh juga ya nanti kalau misalnya kalian, gambarnya apa ya, saya bingung. Kalian boleh mencari referensi gambar di Google ya, banyak ya. Nanti kalian tinggal tuangkan di karton kalian. Ya. Jangan lupa di kartonnya juga dituliskan nama kelompoknya ya. Di pojok kiri atas. Ya. Di pojok kiri atas berarti sebelah sini ya. Sebelah sini. Ya, betul di situ. Kelompok berapa? Kemudian nama anggota kelompoknya siapa saja. Ini begini juga bagus.
ya boleh. Aja ini mudah. Tuh. Ini air menggenang, kemudian ini rumah, ada hujan. Maaf. Oke, supaya kalian tetap fokus, kita ice breaking dulu bagaimana? Oke ya, silakan semuanya berdiri. Sudah semuanya berdiri? Kita main tepuk pagi, siang, malam. Masih ingat? Ya. Nanti kalau sudah fokus berarti tidak ada yang menepuknya salah ya. Masih ingat gerakannya? Kalau ibu bilang pagi berarti tepuk tangannya berapa kali? 1 kali ya. Kalau ibu bilang siang tepuk tangannya berapa kali? 2 ya. Kalau ibu bilang malam? Ya, setengah tepuk tangan. Bisa ya? Oke, siap ya. Dari mulai konsentrasi. Masih ingat? Oke. Dalam hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Siap. Pagi. Pagi. Siang. Pagi. Malam. Nah, masih ada bunyi 1 ya. Oke, Dewo coba konsentrasi, fokuskan pikirannya. Oke, kita coba sekali lagi ya. Siap. Mulai dari konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Siap. Siang. Pagi. Siang. Malam. Nah, masih ada. Belum konsen ya. Fajar, coba Fajar dan Dewo konsentrasi. Oke, sekali lagi nih harus sudah konsentrasi. Bisa? Oke, siap ya. Dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Siap. Pagi, malam. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih. Dilanjutkan ya, membuat teks eksplanasi. Silakan. Waktunya 5 menit lagi. Ya, waktunya 5 menit lagi. Jangan lupa tuliskan nama kelompok. Ayo, bagi-bagi tugas ya. Boleh 1 menggambar, 1 lagi menuliskan nama kelompoknya. Tukar saja tempat duduknya tidak apa-apa untuk sementara. Langsung saja kelompok titik 2, kelompok berapa? Iya. Ya, langsung angka 2 saja. Nah, begitu. Kemudian ya, anggota kelompok. Nama lengkap ya, bukan nama panjang. Nama lengkap. Kelompok 1 sudah, bagaimana kelompok 1? Belum. Kelompok 3? Sudah. Oke. Isi. Kelompok 2? Sudah? Sedikit lagi ya. Kelompok 4? Sudah? Sudah.
Sudah? Oke. Berarti kita tunggu kelompok 2 ya. Maaf. Kelompok 2 sedikit lagi selesai. Kelompok 4 sudah menentukan siapa yang mau jadi moderator? Siapa? Hamzah. Kelompok 3 siapa yang mau jadi moderator? Adrian. Kelompok 1 siapa? Naila. Kelompok 2 udah ada. Siapa yang menjadi moderator? Halimah. Oke, baik. Kelompok 2 sudah? Oke, kalau sudah berarti semuanya sudah ya? Oke, sekarang kita presentasikan kelompok dari hasil membuat teks eksplanasi. Nanti kelompok yang berada di tempat duduk, kalian boleh memberikan apresiasi maupun tanggapan atau masukan kepada kelompok yang sedang presentasi. Paham ya? Silakan kelompok berapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Acungkan tangan. Ayo. Mau ibu tunjuk atau mau acungkan tangan? Oke, kelompok 2 ya. Kelompok 2 sudah mengacungkan tangan terlebih dahulu. Silakan kelompok 2 untuk maju. Di bawah ya LKPD dan teks eksplanasinya. Iya. Boleh. Di sebelah sini, di tengah. Boleh. Ya, yang lagi di tempat duduk, tolong disimak ya dari paparan kelompok 2. Bawa aja ke depan. Ya, terima kasih. Ya, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang teks eksplanasi. Kelompok 2 terdiri dari saya, Siti Halimah Tusodia, dan teman saya, Elisa Fitri, dan teman saya, Indah Belia Putri, dan teman saya. Kelompok 2 telah mendata kejadian atau peristiwa yang terjadi di sekitar kami. Kami, kelompok 2, telah peristiwa pertama, permasalahan sampah. Peristiwa kedua, tawuran antar pelajar. Peristiwa ketiga, banjir. Kami kelompok 2 telah menentukan peristiwa permasalahan sampah. Permasalahan sampah merupakan barang atau benda yang sudah tidak digunakan lagi. Keberadaan sampah sangat mengganggu kesehatan masyarakat di sekitar. Sampah dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah merupakan salah satu fenomena yang sering kita ditemui lingkungan masyarakat. Sampah mulanya terlihat seperti masalah sepele di sekitar kita, namun jika dibiarkan sampah tersebut dapat menimbulkan dampak yang sangat besar. Oke, kemudian? Selain itu, sampah juga dapat mendatangkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Sampah yang dibuang ke sungai secara terus-menerus akan membuat air sungai menjadi sulit mengalir, dan lama-kelamaan air sungai bisa meluap. Marilah bersama-sama untuk menjaga lingkungan. Paragraf 1, identifikasi fenomena, dan paragraf 2 dan 3, penggambaran rangkaian kejadian, dan paragraf 4, ulasan. Baik, ini presentasi dari kelompok 2. Ada yang mau menanggapi? Ya, silakan Adrian, bagaimana? Bagus. Ada lagi? Ya, bagaimana Dewo?
Bagus. Baik ya. Nah, ini hasil dari teks eksplanasi kelompok 2 membahas tentang permasalahan sampah. Tadi juga kelompok 2 sudah menjelaskan pengertian, kemudian jenis-jenis sampah dan juga dampak dari buang sampah sembarangan ya. Kemudian tadi kelompok 2 juga sudah menyebutkan ya struktur dari teks eksplanasi yang sudah dibuat ya. Strukturnya sudah lengkap ya. Nanti tinggal mengidentifikasi dari kaidah kebahasaannya. Karena itu merupakan aspek penilaian. Baik, karena tidak ada lagi yang mau memberikan apresiasi maupun tanggapan ya, silakan ditutup presentasinya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila topik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Baik, terima kasih kelompok 2. Ada lagi? Ya, kelompok 4 sudah mengacungkan tangan, silakan maju. Kelompok 4. Di bawah karton dan LKPD-nya. Sebelah sini moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba sebentar, geser sebelah sini sedikit. Lagi. Dah. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan teks eksplanasi kelompok 4. Ini dari saya sendiri, Andra Aditya Sapitra, dan teman saya. Yang kenceng ya suaranya ya, karena itu termasuk ke dalam aspek penilaian presentasi ya. Ayo silakan dilanjut. Kami kelompok 4 telah menentukan 3 peristiwa yang terjadi di sekitar lingkungan kami. Yang pertama, proses terjadinya hujan. Yang kedua, tawuran antar pelajar. Yang ketiga, buang sampah sembarangan. Kami kelompok 4 telah menentukan proses terjadinya hujan. Hujan adalah sumber air tawar bagi manusia ketika sungai, tanah, atau laut tidak mudah diakses. Hujan memungkinkan kehidupan modern dan menyediakan air untuk pertanian, industri, kebersihan, dan air listrik. Dilansir dari National Geographic Indonesia, hujan adalah presipitasasi air atau air jatuh dari langit. Atau terisi dengan tetesan air yang bertemu satu sama lain dan berkumpul di awan. Jika tetesan air kecil berdasar penguapan atau evaluasi terjadi karena sinar matahari. Air yang menguap akan berubah bentuk dari air jadi gas. Air tersebut kemudian berubah jadi uap-uap, lalu uap hasil. Diperhatikan ya, nanti yang sedang duduk berikan masukan atau apresiasi ya. Kemudian menguap proses cairnya awan akibat udara di atmosfer. Kumpulan atau partikel-partikel gas yang sudah jadi awan tadi kejam. Kemudian tertarik oleh gravitasi bumi. Teknik yang ke bumi melewati panasnya udara, membuatnya berubah menjadi butiran air. Sebagian besar air hujan disebut oleh tanah. Tetapi turun sekali dalam kembali ke laut. Proses tersebut dikenal dengan siklus air. Siklus air melibatkan semua air yang ada di bumi, mulai dari danau, sungai atau lautan untuk membentuk awan atmosfer. Hujan biasa memiliki ukuran partikel jari-jari sekitar 5-20 mm. Air ukuran ini akan jatuh dengan kecepatan 0,01 sampai 5 cm atau lebih. Baik, itu presentasi dari kelompok
4 ya. Ada yang mau menanggapi? Ya, silakan Ulung, bagaimana? Sangat bagus. Ada lagi? Oke, tidak ada ya. Nah, untuk kelompok 4 ini membahas tentang proses terjadinya hujan. Tadi juga sudah disebutkan ya, ini ada bagian identifikasi fenomena, kemudian ada penggambaran rangkaian kejadian dan juga ulasan. Strukturnya sudah lengkap ya. Silakan ditutup karena tidak ada lagi yang mau menanggapi. Sekian dari kami kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Baik, terima kasih kelompok 4. Silakan dilanjut. Oke, kelompok 1 sudah mengacungkan tangan, silakan maju. Yuk, kelompok 1. Nanti berarti terakhir untuk kelompok 3 ya. Moderatornya Naila. Silakan geser sedikit Tuti. Nah, iya. Ada yang lain disimak ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang teks eksplanasi. Kelompok 1 terdiri dari saya sendiri, Naila Mojana Fauziah, dan teman saya. Kelompok 1 telah mendata 3 kejadian atau peristiwa yang terjadi di sekitar kami. Peristiwa 1 tentang banjir, peristiwa kedua hujan, dan yang ketiga tawuran antar pelajar. Kelompok 1 memilih peristiwa tentang banjir. Paragraf pertama dinamakan tentang identifikasi fenomena. Paragraf kedua, 3, dan 4 penggambaran rangkaian kejadian, dan yang kelima ulasan. Banjir, mendengar kata banjir memang sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Banjir adalah fenomena alam yang bersumber dari curah hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama pada daerah aliran sungai. Sebagai akibat perubahan tata guna lahan, terjadi erosi sehingga sedimentasi masuk ke sungai dan daya tampung sungai menjadi berkurang. Hujan yang jatuh ke tanah air akan menjadi aliran permukaan di atas tanah dan teratai meresap ke dalam tanah, yang hasilnya tergantung pada kondisi tanah. Perubahan tata guna lahan merupakan penyebab utama banjir dibandingkan dengan yang lain. Apabila suatu hutan yang berada dalam suatu aliran sungai diubah menjadi sungai akan meningkat antara 6 sampai 20 kali. Kekurangan sampah tidak membuat sungai disemprot sampah. Jika air melimpah, air akan keluar dari sungai karena daya tampung saluran berkurang. Awas pada penduduk sungai Brans terdapat menjadi penghambat aliran dan daya tampung sungai. Masalah awasan ini dikenal sangat penting sebagai faktor sosial terhadap masalah banjir daerah perkotaan. Ada yang mau menanggapi? Silakan. Ya, bagaimana Pak Jar? Sangat bagus. Baik, ditutup presentasinya. Silakan. Demikian dari kami kelompok 1, saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan terakhir kelompok 3. Satu kalimat aja. Geser sedikit. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan teks eksplanasi. Kelompok 3 terdiri dari saya sendiri, ada Maulana, ada teman saya, Nadi, dan teman saya. Kami telah mendata kejadian atau peristiwa yang terjadi di sekitar kami. Peristiwa 1, tawuran antar pelajar. Peristiwa 2, banjir bandang.
peristiwa 3 proses terjadinya hujan. Kami telah menentukan peristiwa 1 tawuran antar pelajar. Tawuran antar pelajar adalah suatu peristiwa bentrok fisik karena adanya konflik antara kelompok pelajar. Gantian dipegangin. Nah, ya gitu. Biasanya ada pengaruh teman dan solidaritas kelompok, misalnya merasa ada teman yang diganggu, lalu membela temannya dan kemudian secara kelompok menyerang siswa lain. Solusi dengan memperketat aturan sekolah lebih disiplin, waktu mengikuti pelajaran tambahan Ekskul, ya. Ya, dilanjut. Ada yang mau menanggapi? Ya, silakan Dewo. Bagus. Kayak Dinda bagaimana? Bagus ya. Nah, untuk kelompok 4 ini membahas tentang tawuran antar pelajar ya, karena di sekitar kita juga ada beberapa teman kalian yang pernah mengalami ya ikut tawuran seperti itu. Di kelompok 3 juga sudah dijelaskan mengenai strukturnya, kemudian pengertian tawuran dan penyebab dan juga dampak dari tawuran antar pelajar. Baik, karena tidak ada lagi yang mau menanggapi, silakan ditutup presentasinya. Demikian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih. Baik, semua kelompok sudah mempresentasikan ya? Ya, tadi juga sudah, alhamdulillah ya, dari 4 kelompok tadi semuanya sudah menjelaskan dari unsur-unsur yang ada di teks eksplanasi yang sudah masing-masing kelompok buat ya. Nah, sekarang kita simpulkan pembelajaran hari ini ya. Apa yang sudah kalian pelajari di pertemuan hari ini? Tadi kita belajar tentang ya, langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Langkah yang pertama bagaimana? Menentukan topik. Yang kedua, menentukan tujuan. Yang ketiga, yang keempat, ya, yang kelima, mengembangkan kerangka. Ya, betul. Nah, itu yang sudah kita pelajari di pertemuan hari ini. Sekarang kita laksanakan refleksi tentang kegiatan kita yang sudah dilaksanakan. Ibu sudah menyediakan jurnal refleksi. Ibu bagikan 1 orang 1 jurnal refleksi dan juga angket ya. Nanti kalian isi, angketnya itu berisi tentang penilaian bagaimana menurut kalian ya tentang pembelajaran kita hari ini ya. Ibu bagikan, tolong di estafet ke belakang ya. Tolong Anis. Ya. Estafet ke belakang ya. Silakan kalian isi. Ya. Kemudian nanti dikumpulkan ya ke Ibu ya, beserta dengan LKPD dan juga teks eksplanasi yang sudah kalian buat. Di refleksi pembelajaran ya, kalian ditanyakan tentang kemampuan kalian. Kalian sudah mampu atau belum dalam menulis teks eksplanasi ya. Kalau sudah mampu maka tuliskan sudah mampu. Kalau belum mampu maka kalian bilang saja jujur ya, kalian belum mampu. Kemudian yang kedua, ini tentang kesulitan yang kalian alami dalam pembelajaran hari ini. Entah itu dalam memahami materi ya maupun dalam membuat teks eksplanasi seperti itu. Kemudian refleksi yang ketiga, perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini, dan yang terakhir saran dari kalian.
Ya, saran dari kalian untuk pertemuan kita berikutnya bagaimana? Oke, sudah selesai ya? Sudah selesai? Oke, sudah ya. Coba kita refleksikan bersama-sama tentang dari kalian sudah mampu belum membuat teks eksplanasi? Sudah ya. Ada kesulitan? Ada apa Naila kesulitannya? Dalam membuat teks, mungkin sulit mencari data ya? Ya, karena harus sesuai dengan fakta. Kemudian, bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini? Nah, alhamdulillah. Saran kalian untuk pembelajaran kita berikutnya bagaimana? Adakan game, oke. Nah, saran dari kalian akan Ibu tampung ya. Nanti Ibu sesuaikan dengan materi yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Kemudian, nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan melaksanakan penilaian harian ya. Jadi kalian pelajari lagi di rumah dari mulai pengertian teks eksplanasi, kemudian strukturnya, kaidahnya, dan langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Paham? Paham? Oke. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan dikumpulkan kembali. Ya, silakan dikumpulkan kembali angket dan jurnal refleksinya. Di estafet saja. Ya. Teo, tolong. Ya, ayo dikumpulkan. Ya. Sudah? Kelompok 4? Ya, nggak apa-apa itu mah, nggak usah. Tolong estafet ya. Baik, semuanya sudah mengumpulkan ya? Kalau sudah dikumpulkan, kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dikumpulkan LKPD dan juga teks eksplanasi yang sudah kalian buat. Di estafet saja ya.